Ya mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, ya, kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Yang Maha Kuasa, agar kita semua bisa melaksanakan aktivitas, bisa melaksanakan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara. Jadi teman-teman semua tadi di rumah saya sudah mengatakan bahwa kita akan menyampaikan 3 topik mengenai fenomena ekonomi di Sulawesi Barat ini. Langsung aja, jadi gini, tadi juga disampaikan oleh pimpinan BPS di pusat, khususnya teman-teman wartawan. Jadi memang penggunaan istilah itu kadang-kadang jadi miss ya. Tadi sudah disampaikan. Kalau mungkin nanti kita menyebut terjadinya turun pertumbuhan, turun itu maknanya misalkan angkanya tadinya 10 pertumbuhannya ya, atau angka PDRB-nya ya 10 kemudian menjadi 9, itu turun ya, berarti minus nanti, minus sekian persen. Tapi suka disebut juga melambat. Ya, melambat itu artinya tadinya 10 ya, naik menjadi tahun sebelumnya atau bulan sebelumnya atau kedua sebelumnya tadinya 10 kemudian naik menjadi 15 ya. Tapi di triwulan ini naik itu tidak ke 15 ya. Jadi 15 naik ke 16 itu tetap naik ya, itu namanya melambat gitu ya. Jadi ya tetap naik tapi tidak sebesar bulan atau triwulan sebelumnya, itu namanya melambat gitu. Jadi kalau ada istilah melambat seperti itu tetap naik cuma tidak. Tapi kalau itu betul-betul nilainya turun ya, minus gitu. Jadi mungkin kita sepakati ya menggunakan istilah itu. Baik, kita beranjak ya ke gambaran perekonomian Sulawesi Barat ya. Kalau kita simak ya, ada beberapa fenomena ekonomi yang menyebabkan kalau kita bicara year on year, jadi ada 3 di sini yang nanti kita akan sampaikan, kita akan rilis di sini atau kita expose ke teman-teman semua. Jadi di sana ada key to key antara triwulan ke triwulan, kemudian ada year on year. Nah ini kan triwulan 3 ya. Kalau year on year berarti triwulan 3 ini terhadap triwulan 3 tahun sebelumnya, yaitu year on year ya. Terus kemudian T, yaitu yang mungkin tadi sudah disinggung oleh pimpinan, itu ada sifusi ya. Nah itu sifu itu semester kalau bahasa Indonesia gitu ya. Jadi agregat semester tahun lalu ya, terhadap agregat tahun ini, bulan ini terhadap semester tahun lalu. Jadi ada tiga besaran gitu yang akan kita ada 3 indikator. Nah, baik untuk triwulan 3 kalau kita lihat di sana ya. Nah, kalau kita bicara besarannya gitu ya. Untuk triwulan 3 tahun 2018 ini PDB kita atas dasar harga berlaku ya, itu sebesar 11,38 triliun rupiah ya. Sedangkan atas dasar harga konstan sebesar 8,09 triliun rupiah. Kalau kita bandingkan terhadap triwulan lalu, triwulan 2, terjadi kenaikan atau pertumbuhan sebesar 6,47%. Ya. Kalau kita bandingkan dengan triwulan yang sama di tahun 2017, artinya triwulan 3 2018 terhadap triwulan 3 2017, terjadi kenaikan sebesar 7,90%. Ini yang biasa kita sebut dengan year on year, yang biasa digunakan dalam pertumbuhan ekonomi ini ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita simpulkan secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat di triwulan 1 ya, sampai dengan triwulan 3 2018 dibandingkan triwulan 1 sampai dengan 3 2017 tumbuh sebesar. Nah ini yang kalau kita indikan sifusi, tapi nanti di berikutnya 6,74%. Jadi yang kalau bisa, tapi yang biasa digunakan adalah year on year ya, 7,90%. Oke, lanjut.
ini yang tadi ya. Jadi itu yang kumulatif tadi ya. Pertumbuhan ekonomi saudara-saudara tahun 2018, pertumbuhan 3 2018 ya. Ini yang kita bilang sebagai institusi dari semester itu sebesar 6,74%. Hati-hati ya, hanya bersama ya dengan Kituki ya. Tadi Kitukinya 6,47% ya. Kalau kita lihat balik tadi ya. Nah, ya di sini nah ini kalau ini Kituki ya. Tapi kalau ini 6,7 itu situsi ya. Semester ke semester. Jadi dia bukan titik ya. Maksudnya jadi bukan titik ya. Kalau triwulan 1 sampai 3 2018 terhadap triwulan 1 sampai 3 2017 ini bilang situsi 6,7. Nah, kalau yang dia disebut year-on-year adalah 7,1%. Nah, ini situsi tadi ya. Nah, kalau kita lihat perkembangannya ya, mulai dari tahun 2015 ya. Year-on-year. Jadi di sini gambar year-on-year, di sini Kituki ya. Kalau kita lihat dari triwulan 1 2015 sampai triwulan 3 2015 seperti ini polanya. Jadi memang ada kecenderungan setelah triwulan 1 ya, triwulan 2 naik 6,64 jadi 7,90. Kemudian triwulan 2 yang lalu seperti. Nah, kemudian untuk Kitukinya kalau kita lihat di sini polanya lebih seperti ini. Jadi ada beberapa kecenderungan ya. Kalau kita lihat di sini triwulan 2 tahun 2018 sebesar 5,05 naik menjadi 6,47 di triwulan 3 2018. Nah, mengapa? Di sana kan ada pergeseran ya, bahwa kalau kita lihat year-on-year di sini ya, kalau kita ini kan yang lalu kalau 2017 itu kan hari raya ya, puasa dan lebaran kan jatuhnya di triwulan 2, tapi di 2018 jatuhnya di triwulan 3. Itu salah satu penyebabnya, dan dampak ini secara nasional memang kelihatannya juga sama polanya. Kemudian ini kita akan melihat lapangan-lapangan usaha mana yang paling dominan pertumbuhannya dalam triwulan 3 ini. Baik kita lihat Kituki, year-on-year maupun situsi. Nah, kalau kita lihat untuk Kitukinya, yang tertinggi adalah administrasi pemerintahan, karena memang ya teman-teman mungkin merasakan sendiri, jadi semua aktivitas pemerintahan sangat tinggi ya. Kegiatannya ataupun aktivitasnya di triwulan 3 ini ya, sehingga share-nya cukup tinggi, kemudian disusul oleh konstruksi sebesar 12,92%, kemudian juga pengembangan penggunaan untuk itu. Kemudian untuk year-on-year kalau kita lihat dari beberapa sektor dari 17 ke 21 ya sebetulnya ya. Kita lihat di sini industri pengolahan yang memang dilihatnya cukup besar sebesar 13,60%, kemudian penyedia akomodasi ya, sebesar 9,85%, dan yang ketiga terbesar adalah perdagangan untuk year-on-year ya. Jadi membandingkan dengan triwulan 3 tahun lalu. Sementara untuk situsi ya, kalau kita lihat di sini yang tadi merupakan rentang dari kalau 1 sampai 3 di triwulan di tahun 2012 terhadap 1 triwulan 1 sampai 3 di 2017. Kalau kita lihat di sini yang paling dominan adalah yang memberikan share terbesar adalah industri pengolahan sama seperti year-on-year, kemudian setelah itu disusul oleh pengadaan air sebesar 19,5% dan pertambangan penggalian. Ya. Nah, jadi selama ini bersama dengan fenomena di Kituki untuk posisi ketiga. Jadi kalau kita lihat kondisi per sektor. Nah, kemudian kalau kita lihat sekarang struktur PDB di triwulan atau PDB di triwulan 3 2018 untuk year on year. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini,
Ini yang sebelah sini adalah share ya, atau mungkin peran masing-masing sektor. Jadi kalau dari total PDB yang terbentuk atau PDB yang terbentuk di triwulan 3 2018, yang terbesar adalah pertanian sebesar 41,24%, disusul perdagangan 10,15%, administrasi pemerintahan sebesar 9,89%, industri pengolahan 9,23%, dan kemudian konstruksi 8,25%. Nah, seterusnya sampai yang terendah share-nya adalah pengadaan listrik dan gas sebesar 0,05%. Itu dari sisi peran ya, share masing-masing sektor. Sementara pertumbuhannya seperti apa? Kalau kita lihat di sini untuk masing-masing sektor. Kalau kita lihat pertanian tumbuh 7,33% ya, year on year ya, terhadap tahun sebelumnya berarti kan. Kemudian perdagangan 9,30%. Yang paling tinggi pertumbuhannya adalah administrasi pemerintahan sebesar 13,33%, disusul oleh penyediaan akomodasi ya. Karena kan biasanya pemerintah ini konvensi ya, 9,8%, disusul oleh perdagangan 9,33%. Jadi ini tiga besar yang pertama administrasi pemerintahan, disusul oleh pendidikan akomodasi dan perdagangan ya. Yang ketiga, kemudian sektor lainnya. Nah, kalau kita lihat sekarang dari sumber pertumbuhan PDB, ini ada 3 triwulan ya. Triwulan 3 2017, triwulan 2 2018, dan triwulan 3 2018. Sektor mana yang memberikan andil terbesar terhadap terbentuknya atau pertumbuhan ekonomi di masing-masing triwulan ini? Nah, kalau kita lihat di triwulan hampir di semua triwulan ya, kalau kita lihat, nah ini tetap share yang terbesar. Walaupun tadi pertumbuhan ekonomi untuk sektor pertanian bukan yang tertinggi, tapi karena dia share yang cukup tinggi ya, terhadap perekonomian, sehingga terbentuknya angka 7,90 ini ya. Ini 2,80 itu dari sektor pertanian ya. Jadi sektor pertanian tetap menjadi penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat ini di triwulan 3. Kalau year on year ya, kalau kita lihat yang terendah, dan kemudian disusul oleh sektor ya, ini sisanya yang lainnya ya. Tapi kalau kita lihat ini 1,43 dari industri pengolahan, kemudian 0,86 dari administrasi pemerintahan, dan perdagangan 0,89. Sisanya dari sektor lainnya, atau sektor gabungan ini dari sisa dari selain sektor ini. Jadi tetap memang share yang terbesar untuk pertumbuhan ekonomi di bulan 3 ini adalah dari di Sumbar, itu adalah dari pertanian, untuk pembentukan yang kemudian 7,90. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat, tadi itu untuk sektoral ya, jadi kita bicara tadi sektoral. Saya salah pencet kali ya. Ini untuk sektoral ya, kita indikan ya, sampai seperti ini gambarnya ya. Jadi memang pertanian berperan. Dari itu dari sisi sektoral, atau kalau kita bilang dari sisi PDRB, pendekatan produksi. Kalau sekarang kita akan lihat dari sisi pengeluaran ya. Ini terbentuk dari sisi produksi. Nah, kalau bagaimana dengan dari sisi pengeluaran? Nah, kalau kita lihat sisi pengeluaran total semuanya ya, kuliah 7,90. Komponen-komponen mana yang memang paling berperan terhadap terbentuknya PDRB di Sulawesi Barat pada triwulan 3 2018? Nah, kalau kita lihat di sana, yang tertinggi adalah pengeluaran konsumsi pemerintah ya, sebesar 8,52%. Ini yang tertinggi. Disusul oleh ekspor ya,
Sementara konsumsi rumah tangga tidak tertinggi ya. Karena apa? Karena waktu atau periode pengeluaran tertinggi biasanya di bulan-bulan yang ada hari raya ya, entah itu Ramadan maupun Idul Fitri. Jadi kejadiannya di triwulan yang lalu. Di triwulan yang lalu ini adalah tertinggi nih PKRT ya. Sementara untuk triwulan 3 ini yang tertinggi adalah di konsumsi pemerintah ya. Nah, ini adalah sumber pertumbuhan. Jadi terbentuknya angka 7,90 kalau kita lihat dari sisi pengeluaran year on year ya. Kelompok mana gitu yang paling memberikan andil? Ternyata dari sini juga bahwa konsumsi pemerintah ya, yang warna biru muda ya, PKP ya, tadi secara pertumbuhan paling tinggi dan secara andil ya, dari angka 7,90 3,23 adalah andil dari pengeluaran konsumsi pemerintah. Nah, kalau kita bandingkan dengan triwulan 2 ya, di triwulan 2 karena di sana ada Ramadan dan Idul Fitri, andil terbesar dalam pembentukan angka year on year di triwulan 2 2018 terbesar ada dari rumah tangga pada triwulan 2 yang lalu ya, karena di sini ada aktivitas Ramadan dan juga Idul Fitri. Tapi di triwulan 3 karena yang terbesar adalah konsumsi pemerintah, maka share terbesar adalah dari konsumsi pemerintah untuk menentukan nilai pertumbuhan 7,90%. Jadi konsumsi pemerintah menyumbang 3,23% dari total 7,90% pertumbuhan year on year triwulan 3. Nah, kalau kita lihat sekarang pertumbuhan konsumsi pemerintah Q2Q tadi year on year ya, tetap seperti halnya year on year. Kalau kita lihat di sini untuk Q2Q triwulan 3 2018 terhadap triwulan 2 2018 yang tertinggi adalah pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 45,77%. Ya. Nah, sementara pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga justru ini cenderung turun, ya, minus 0,62% dibanding triwulan 2. Ya. Nah, jadi untuk triwulan 3 ini yang tertinggi adalah PKP. Justru yang penyumbang rendah itu yang ekspor di sini kalau kita lihat ya, minus 1,8%. Nah, ini yang biasa fenomena ini antara ini dengan ini selalu berganti-gantian menjadi penyumbang terbesar. Jadi untuk rumah tangga justru terjadi penurunan. Nah, sekarang kalau kita lihat struktur PDRB Sulawesi Barat, perannya masing-masing. Tadi tidak bicara pertumbuhan, tapi peran masing-masing. Jadi kalau kita lihat di Sulawesi Barat ini tetap ekspor merupakan komponen terbesar sudah 49,8%. Kemudian pengeluaran konsumsi rumah tangga tetap yang terbesar 47,99%. Walaupun dia secara pertumbuhan turun, tapi untuk struktur ekonomi kalau kita bilang share ini masih terbesar. PNBP 30,38%, konsumsi pemerintah 22,60%. Nah, jadi untuk triwulan 3 tetap strukturnya ya. Jadi kalau kita bilang apa ya, istilahnya share juga atau mungkin distribusi persentase masing-masing komponen. Kalau kita lihat di sini pengeluaran ekspor masih yang tertinggi ya. Kalau pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 22,60%. Sekarang kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah seputar Sulam 2 ya, Sulawesi,
Maluku dan Papua. Ya, kalau kita lihat di sini. Kalau kita bicara kontribusi terhadap total Sulawesi gitu ya. Memang peran dari Sulbar gitu ya, dari terhadap kontribusi 34 provinsi terhadap total PDB nasional, bukan Sulawesi ya. Kalau Sulbar hanya sebesar 0,29%. Namun kalau kita bicara Sulawesi ya, yang menurunkan ranking dari seputaran Sulawesi, Maluku dan Papua, pertumbuhan tertinggi adalah Maluku Utara, 8,17%. Sumbar di posisi kedua, 7,90%. Jadi ini yang ketiga Sulsel sebesar Sulsel 7,1%. Nah, jadi kalau kita lihat memang di Sulawesi share masih terhadap total PDB nasional masih sebesar 0,29% ya, untuk PDB atau di triwulan 3 ini. Ini ranking di peringkat untuk PDB maupun pertumbuhan di triwulan 3 ini. Nah, ini adalah setelah, jadi kita ada proses juga setelah itu kan ada angka sementara dan sebagainya. Ini yang kita lakukan. Jadi ada proses revisi, ya revisi berarti itu yang kita pakai terakhir itu ya. Jadi untuk triwulan 1 ya, kita sudah ada angka revisi. Revisi maksudnya ini apa namanya, setelah ini kan melakukan rekonsiliasi seluruh Indonesia ya, dan ini akhirnya angka yang memang dipakai resmi sekarang oleh pemerintah. Ini angka yang resmi sekarang di revisi untuk triwulan 1 ya, triwulan 2 belum ada, triwulan 2 juga sudah ada angka revisinya 5,05 untuk Kituki, ya dia 0,04 untuk Situsi dan 1,2. Untuk triwulan 3 ini angka yang masih kita pakai ini tahun 2018 masih merupakan angka sementara. Jadi untuk triwulan 2 ini angka resmi yang sudah keluar, ini angka yang triwulan 1 ini yang sudah keluar gitu ya. Nah itu kira-kira untuk pertumbuhan ekonomi kita yang di triwulan 3. Nah kemudian salah satu indikator juga untuk perekonomian kita adalah indeks tendensi konsumen atau ITK di Sulawesi Barat triwulan 3 2018. Jadi kalau kita lihat ini secara konseptual, indeks tendensi konsumen merupakan satu indeks yang digunakan untuk menggambarkan kondisi perekonomian atau ekonomi konsumen kita. Jadi konsumen kita adalah bukan perusahaan ya, tapi adalah masyarakat dan konsumen yang pada triwulan berjalan ya. Dan kemudian ditanya juga gimana prospeknya triwulan mendatang. Nah, untuk ITK ini ya seperti yang triwulan sebelumnya, kami juga sampaikan bahwa kalau ITK-nya 100 artinya kondisi ekonomi konsumen lebih baik dari sebelumnya ya, di atas 100 ya. Kalau sama dengan 100 berarti sama dengan kondisi sebelumnya. Tapi kalau kondisinya kurang dari 100 artinya sama kan? Sorry. Ini yang sama dengan 100 sama dengan kondisi sebelumnya. Sedangkan yang hijau ini di bawah 100 berarti lebih buruk daripada kondisi sebelumnya. Nah ini didapatkan dari survei tendensi konsumen yang dilakukan yang terhadap 120 rumah tangga ya, di seluruh atau tersebar di semua kabupaten di Sulawesi Barat. Nah,
STK ini merupakan survei mengenai perilaku konsumen, ya, jadi persepsi yang kita lihat, persepsi rumah tangga, dan seluruh pertanyaan memang sifatnya kualitatif. Ya. Ini mengenai sekilas mengenai indeks toleransi konsumen, ya, kalau kita remind lagi ya, reminder terhadap konsep dan juga metodologi yang dilakukan. Nah, ini kalau kita lihat kondisi ekonomi konsumen di Sulawesi Barat pada triwulan 2 ya, 2018 capaian sebesar 123,11. Kalau kita lihat di 2018 triwulan 3 angkanya 107,96. Artinya apa? Secara konsep bahwa memang konsumen kita masih menganggap lebih baik dari triwulan sebelumnya. Tapi secara besaran angka, gitu ya, memang agak lebih kecil optimismenya, gitu ya. Optimismenya dibanding diambil triwulan 2 2018 triwulan 2 yang lalu. Jadi memang masih artinya masih prospeknya masih lebih baik, cuma tidak seoptimis di triwulan 2 2018. Jadi ada penambatan sebesar 15,15%, ya, ada penambatan, masih naik. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, dari sisi pendapatan, ya, kalau kita lihat dari survei persepsi rumah tangga, memang dari ada penurunan atau ada pelambatan dari 127,84 menjadi 109,12, gitu, dari triwulan 3 terhadap triwulan 2. Jadi ini turun atau melambat di sebesar 18,72 poin, nah, gitu, kalau kita lihat. Kemudian kalau dari sisi pengaruh inflasi, kalau kita lihat juga terjadi penambatan, ya, artinya 9,58. Walaupun masih lebih baik, gitu, tapi tidak seoptimis di triwulan 2 2018. Dari sisi kalau dari persepsi terkait dengan inflasi, ya, dari persepsi rumah tangga, ya, dari masyarakat. Kemudian volume konsumsi semua. Jadi dari 3 komponen, walaupun masih di atas 100, tapi kalau dibandingkan dengan triwulan 2 kelihatannya tidak seoptimis di triwulan 2, ya, pada saat itu. Di sini juga terjadi kalau angkanya juga memang ada penurunan sebesar 19,76 poin. Ini gambaran mengenai ITK kita, ya, di triwulan 3 2018. Nah, kalau kita bandingkan sesulang tua, gitu, ya. Kalau kita bandingkan di sini ada 6 provinsi mengalami perbaikan ekonomi, ya, konsumen, makanya yang meningkat, ya, artinya dari triwulan 2 terhadap triwulan 3 terhadap triwulan 2. Ya. ITK tertinggi itu di Maluku, ya, sebesar 111,82, terendah Sulawesi Tengah, ya, Sulawesi Tengah, ya, memang kita maklum lah, ya, karena ada tapi belum masuk, ya, itu, ya, sebetulnya, ya. belum tercover, ya, di triwulan itu, ya, nanti berapa. Jadi itu aja masuk, apalagi setelah gempa, ya. Kan gempa kejadiannya di September, ya. September itu mungkin nanti munculnya kan triwulan 4, gitu, ya. Ini aja, ya, sebelum gempanya itu lebih kurang dari 100, gitu. Apalagi setelah gempa, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, posisi Sumbar sebenarnya masih di bawah Maluku aja, tertinggi Maluku, tapi, ya, artinya kalau dibandingkan dengan triwulan 2 masih lebih rendah, gitu, ya. Kalau walaupun secara sulam tua posisinya hanya di bawah Maluku, ya, ini terbesar, gitu. Nah, kalau kita lihat pergerakan grafik mulai dari 2014 triwulan 3, kita kalau sini, ya. Jadi memang cenderung di triwulan 2 itu terjadi memang lonjakan, ya. Jadi
tendensi konsumen kita. Kalau kita lihat di sini dari triwulan 101 naik jadi 123, kemudian turun lagi jadi 107. Jadi triwulan 2 ini selalu menjadi titik puncak gitu, ya, dari beberapa periode yang kita lihat di sini. Nah, kalau kita lihat sekarang perkiraan ITK Sulawesi Barat triwulan 3 2018 menurut variabel pembentuk ya. Nah, ini berarti sebenarnya kita masih di atasnya ya, perkiraannya kan segini ya, 99, ternyata kita masih di atas 100 gitu ya. Untuk kemudian juga untuk rencana pembelian barang juga kita tadi masih 106 kalau nggak salah ya, kalau kita lihat ya, berarti kan masih masih lebih tinggi nih rencana pembeliannya. Ini kalau kita lihat artinya masih di atas estimasi perkiraan kita. Atau ini perkiraan 2014 ya? Perkiraan triwulan 4 ya? Di sini ini triwulan 3, dasarnya triwulan 3 gitu ya. Untuk perkiraan triwulan 4 ya. Nah, ini atau disalahin ini, triwulan 3 apa 4 ini? Triwulan 4 ini ada. Maka saya sampaikan ini jadi perkiraan triwulan 4 gitu ya. Jadi kemungkinan ini akan mengalami penurunan ya, menjadi jadi di ini. Jadi untuk triwulan 4 ya. Berdasarkannya soal ini harusnya triwulan 4 2018 ya. Jadi perkiraan untuk pendapatan yang tadinya berapa itu 109 ya di 2018 triwulan 3 kemungkinan akan menjadi 99,31. Semua rencana pembelian barang, volume barang itu yang tadinya 106 itu ini diperkirakan akan juga mengalami penurunan 104,59. Ini dari triwulan 4 2018. Nah, ini beberapa perkiraan ya menurut komponen di provinsi sesuai kuat. Ya, kalau kita lihat Sulawesi Barat lah ya provinsi kita. Jadi untuk perkiraan pendapatan tadi ya 19,31 rencana pembelian barang itu 104. Jadi angka kita yang tadinya 107 ya kemungkinan akan menjadi 101,23. Ini perkiraan ya, perkiraan dari survei yang kita ada tadi juga ya, jadi dari persepsi konsumen kita. Nah, kemungkinan nanti triwulan 4 yang paling tinggi adalah Maluku ya 130, kemudian ini buat estimasi artinya nanti realisasinya kita lihat di triwulan 4 nanti ya. Nah, secara agregat suatu diperkirakan nanti akan sebesar 104 ya IPK-nya 0,52, nasional 103,29. Nah, ini perkiraan berdasarkan persepsi yang dilakukan di triwulan 3 ya terhadap konsumen kita. Nah, kalau ini itu mengenai indeks tendensi konsumen. Nah, yang terakhir adalah kondisi ketenagakerjaan. Ini kita bicara tingkat partisipasi kerja, pengangguran terbuka, usia kerja dan sebagainya. Di sini kita lihat bagaimana kondisi ketenagakerjaan kita di triwulan berapa? Pendataan bulan Agustus 2018 ya. Kalau kita lihat di sini ya. Jadi hasil pendataan ketenagakerjaan Sulawesi Barat ya untuk Agustus 2018 kalau kita lihat di sini besarannya sebesar jadi penduduk usia kerja ya. Penduduk usia kerja ini adalah penduduk 15 tahun ke atas ya, sebanyak 934.000 orang. Nah, ini terbagi dua, angkatan kerja 639,6 ribu, yang bukan angkatan kerja 295.000 orang. Angkatan kerja terbagi lagi terhadap penduduk yang bekerja 619.000, yang nganggur 20.000 orang.
ya, yang ambilnya. Nah, kemudian yang bekerja pun terbagi, memang pekerja penuh ya 321 orang, bekerja paruh waktu 245 orang, dan 54.000 orang setengah penganggur. Sementara untuk bukan angkatan kerja itu dari 295.000 orang ini terbagi menjadi 176.000 pengurus rumah tangga, 86.000 sekolah, dan 31.000 lainnya, termasuk pensiunan di sini, pensiunan masih kerja dan pensiunan yang memang menikmati pensiun, kalau bekerja dia masuk di sini. Oke, ini gambarannya. Kemudian, nah kita lihat tingkat partisipasi kerja. Nah, kalau kita lihat tingkat partisipasi kerja, gitu ya, di sini ada beberapa periode penjajahan ya. Jadi teman-teman semua untuk angkatan kerja ini kita setahun itu 2 kali ya, di bulan Februari dan di bulan Agustus ya. Kalau kita lihat TPA kita, tingkat partisipasi angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja di sini ada konsepnya ya, kita lihat ini. Nah di sini angkatan kerja ini angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Nah, ini persentasenya kalau kita lihat angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Nah, kita lihat di Februari 2017 itu sebanyak atau besarannya sebesar 70,68%. Itu di periode Februari 2017. Di periode Agustus 2017 sebesar 66,96%. Di Februari 2018 sebesar 71,53%, dan di Agustus 2018 sebesar 68,4%. Jadi fenomenanya kalau kita bandingkan memang cenderung di Agustus lebih kecil daripada Februari ya, kalau kita lihat di sini ya. Jadi kalau kita lihat di Agustus 2018 di sebesar 630.000, jadi memang kalau kita bandingkan dengan Februari 2018 terjadi penurunan 23,7.000 orang ya. Dan kalau kita bandingkan dengan Agustus 2017, jadi itu bisa kita sebut sebagai year on year-nya dari modal titik ya. Dan memang kalau dengan apple kita lihat dibandingkan 2018 ya, terhadap Agustus 2018 terhadap Agustus itu terjadi kenaikan ya, dari 66,96 menjadi 68,46 ya. Jadi kalau kita bandingkan Agustus ke Agustus. Nah, kalau kita melihat sekarang laki-laki perempuan ya, PPAK-nya, kalau kita lihat secara agregat ya, di Februari 2017 70,68, di Agustus 2017 66,96, di Februari 2018 71,53, di Agustus 2018 68,4. Sementara kalau kita lihat antara laki-laki dan perempuan ada gap yang cukup tinggi ya. Kalau kita lihat di 2018 itu kan laki-laki TPAK-nya 83,55, sementara perempuan 53,50. Jadi kan cukup tinggi gapnya. Dan di setiap periode kita lihat seperti itu, gapnya jadi tinggi antara perempuan dan laki-laki. Jadi makanya kita sebagai kesimpulan masih ada kesenjangan yang tinggi antara laki-laki dan perempuan untuk indikator tingkat partisipasi angkatan kerja ya, di Sulawesi Tenggara. Tadi memang kelihatannya potret ini hampir sama dengan kondisi nasional. Sekarang kita lihat grafik ya, perkembangan ya. Nah,
mengenai tingkat pengangguran terbuka. Jadi kalau kita lihat di sini nasional berdasarkan pendataan Agustus 2018 ya, sebesar 5,32%, Sulbar 3,15%. Jadi kalau secara dibandingkan dengan nasional, Sulbar masih di bawah nasional ya, untuk tingkat pengangguran terbuka. Namun kalau kita bandingkan antara periode pencacahan ya, kita lihat kalau dibandingkan terhadap Februari 2018 memang terjadi kenaikan ya. Ada naik dari 2,45 naik ke 3,5. Tapi kalau kita bandingkan Agustus 2016 terhadap Agustus 2017 3,21 ya, turun ya, walaupun tidak besar tapi turun dibanding Agustus tahun sebelumnya. Jadi mungkin yang lebih idealnya kita kalau membandingkan di antara dua periode ini, Agustus terhadap Agustus, Februari terhadap Februari. Nah kalau kita lihat secara itu, secara umum ya, kalau kita mungkin di istilah lihat pun ya gitu ya, kita lihat terjadi penurunan sebetulnya pengangguran kita kalau penganggurannya seperti itu. Nah apa makna dari tingkat pengangguran terbuka 3,16? Maknanya dari 100 orang angkatan kerja pada bulan atau pada tahun Agustus 2018 itu terdapat 3 orang penganggur. Ya. Ini yang kita maknanya seperti itu. Nah, kalau kita lihat desa kota sekarang, dari angka tadi angka 3,16 ini, memang kalau kita lihat pengangguran secara persentase, memang banyak di daerah perkotaan. Sementara pedesaan dengan 2,42%. Dan demikian juga di periode sebelumnya. Walaupun di periode Februari kita lihat dibandingkan dengan periode Agustus ya, kita lihat di sini gap antara kota dan desa tidak terlalu tinggi di Februari 2018. Sementara kalau di perkotaan, ya, kita lihat di sini cukup tinggi gap antara perkotaan dan desa. Ya, jadi sudah sangat tinggi ya kalau kita lihat. Jadi beberapa fenomena kalau kita lihat di Agustus memang gapnya cukup tinggi antara perkotaan dan pedesaan. Nah ini mesti dikaji seperti apa hal penyebabnya atau faktor apa gitu. Jadi secara kesimpulannya bahwa tingkat pengangguran terbuka perkotaan itu lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran pedesaan. Ya kita lihat mungkin sejak tahun sebelumnya lah kalau kita lihat itu di sini kan dari Agustus 2016 kita lihat selalu pedesaan perkotaan lebih tinggi daripada pedesaan itu tingkat pengangguran terbuka. Nah sekarang kita akan melihat ya, struktur lapangan pekerjaan utama Sulawesi Barat. Artinya penduduk di Sulawesi Barat yang bekerja tadi itu kebanyakan di sektor apa? Jumlah penduduk yang bekerja kita kan tadi adalah 619.000 ya. Nah, jadi ternyata 52% itu di pertanian ya. Kemudian diikuti perdagangan 13,96%. Ya. Industri pengolahan 7,42% dan seterusnya ya. Lainnya sih campuran ini ya. Ini kalau kita lihat walaupun tinggi tapi ini udah berbagai sektor jadi setelah industri pengolahan konstruksi 6,42%, kemudian transportasi 6,4%, jasa pendidikan 4,81% dan transportasi menggunakan 2,1%. Nah, kita lihat year on year di sini ya, antara masing-masing sektor tadi. Pertanian kalau kita lihat tumbuh sebesar 1, atau pertambahannya 0,02 ke 1,22%, perdagangan 1,01%. Jadi kalau kita lihat secara persentase ya, industri pengolahan 0,02% dan seterusnya. Ini
strukturnya ya. Kalau tambahan 0,02 kalau dalam ribu berarti sekitar 23 ya, 23 orang dalam ribuan. Secara persentase ini. Nah ini selanjutnya kalau kita lihat status pekerjaan utama dari penduduk yang bekerja ya. Di 2017, 2018 kita bandingkan terhadap 2017. Jadi waktu 2018, Agustus 2018, jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 619,4 ribu orang. Sementara Agustus 2017 sebesar 500 berapa tuh? Ada 500. Bisa besarin nggak? Ayo, itu besarin dikit ya. Nggak bisa ya, 595 ya. Sedikit lagi, nggak bisa ya. Nah sedikit deh. Nah kalau kita lihat ya di sini statusnya apa sekarang? Buruh. Nah, kalau kita lihat, kita bandingkan di Agustus 2018 24,28% atau 150 ribu orang adalah statusnya buruh. Sementara kalau di Agustus 2017 itu lebih besar, 160 ribu. Itu yang status buruh. Nah kemudian yang berusaha dibantu buruh tidak tetap, ini yang kelihatannya mengalami kenaikan di sini. Kalau di 2017 122 ribu, di 2018 149 ribu. Demikian juga untuk kerja keluarga tidak dibayar. Di 2018 tinggi sekali 141 ribu dibanding 119 ribu di 2017. Ya. Nah kalau kita lihat berusaha sendiri, nah ini terjadi penurunan ya. Kalau di sini 133 ribu, di sini 124 ribu, dan seterusnya ya. Ini komposisinya seperti itu. Kalau kita bandingkan status pekerja utama pekerja orang yang bekerja antara Agustus 2018 sampai Agustus 2017. Kalau kita sekarang melihat karakteristik lain ya penduduk yang bekerja di Sulawesi Barat ya, dari 619 ribu orang gitu, kalau kita lihat salah. Itu kalau yang bekerjanya 1 sampai 7 jam. Jadi konsep bekerja itu kan selama seminggu yang lalu minimal bekerja secara berturut-turut 1 jam gitu. Nah, ini yang konsep kita itu 34,6 ribu itu 1, sampai 7 jam. Sementara yang 8 sampai 14 jam ada sebanyak 169 ribuan ya. Yang 15 sampai 24 jam itu sebanyak 52 ribu, 92 ribu. Yang bekerja 25 sampai 34 jam 102 ribu, yang bekerja di atas 35 jam. Nah kita kalau pegawai ini kan sebenarnya sejamnya sehari 8 jam, 8 kali 5 ya, 8 kali 5 sekitar 400 jam ya. Ini 40 jam sorry. Jadi kita udah di atas 35 jam ya. Nah, masuk di sini nih, 300 Nah, kalau menurut tingkat pendidikan, ya kalau kita lihat di sini, ya, dari penduduk yang bekerja itu 330 ribu dari 619 tadi, 330 ribu itu pendidikannya SD di bawah, ya artinya SD yang tidak tamat SD ataupun yang tidak pernah sekolah. Gitu. Kemudian untuk yang SMP itu ada 92 ribu. SMA 93 ribu, SMK 41 ribu, Diploma 3 15 ribu, Universitas 51 ribu. Jadi sekitar 10,17% dari total penduduk bekerja ya, berpendidikan diploma dan sarjana. Jadi ini ya berapa tuh 1,19% plus 8,18%, jadi 10,17%.
Ini Universitas Gajah. Nah, sekarang kalau kita lihat, nah ini di sini nih sekarang. Ini nih ada namanya sebuah ukuran namanya tingkat pengangguran terbuka, ya, TPT. Itu merupakan rasio dari penduduk ya, yang tidak bekerja, yang berpendidikan SD ke bawah misalkan terhadap angkatan kerja yang berpendidikan SD ke bawah. Gitu. Nah, sehingga teman-teman kalau di sini kalau memang ini dijumlahkan ya, ini tidak akan sama dengan 100 gitu kan. Biasanya kalau SD lulus sekian persen total 100. Enggak, ini ada perhitungan nih khusus untuk indikator tingkat pengangguran terbuka, perhitungannya seperti itu. Jadi penduduk yang tidak bekerja, penduduk yang tidak bekerja dengan pendidikan SD ke bawah, SD tidak tamat SD atau tidak tamat sekolah terhadap angkatan kerja yang berpendidikan SD ke bawah. Jadi angkanya seperti ini, ya. Ini seperti ini. Jadi ini ukuran untuk tingkat pengangguran terbuka, bukan persentase nganggur gitu, dengan pendidikan beda ya. Jadi untuk TPT didominasi pada pendidikan tinggi SMA ke atas. Ya, jadi memang SMA ke atas hari ini mulai dari sini SMA ke atas. SMK juga masuk ke kategori SMA dan juga perguruan tinggi ya. Ini yang dominasi di Sulbar ini ya. Untuk pengangguran. Memang nih apakah bisa dimaknai ya, di sini bahwa orang-orang yang tanda kutip berpendidikan ya di Sulbar ini gitu ya, ini memang tidak asal milih pekerjaan. Jadi mereka menunggu pekerjaan yang tepat. Ya, di sini kalau kita lihat ya. Karena untuk yang pendidikan SD ke bawah kecil cenderung pengangguran ya. Karena apa? Ya pokoknya asal ada pekerjaan dia akan bekerja di sini. Sehingga menyebabkan pengangguran dengan status pendidikan SD ke bawah itu tentu lebih kecil-kecil nih. Ya. Tapi kalau udah SMK, saya dari perhotelan masa mau kerja jadi kasir gitu ya, di mungkin mau kerja jadi tukang becak gitu kan. Juga dia akan mungkin memilih gitu, memilih memang yang sesuai dengan pendidikannya. Nah, kalau kita lihat TPT pun tertinggi di SMK 9,6%. Kemudian terdapat pada SMP dan SD. Karena seperti itu. Ya. Itu mungkin bisa dianalogkan juga tadi kenapa gitu ya, kenapa pengangguran kebanyakan di kota gitu. Asal di kota kan banyak orang-orang berpendidikan, sudah selesai sekolah gitu. Jadi di kota itu lebih milih. Nanti dulu saya tunggu dulu wait-and-see, ataupun kemungkinan dia misalkan kalau ini memilih cari pekerjaan di luar Sulbar, malu gitu kalau di sini mahasiswa kita lulusan universitas kerja sebagai tukang tambal ban gitu ya. Lebih baik saya mungkin di luar Sulbar gitu ya, nggak kelihatan sama teman-teman sama keluarga saya jadi gitu. Atau mungkin juga memang menunggu situasi atau menunggu pekerjaan yang pas untuk dia, sehingga akhirnya nunggunya ini menyebabkan banyaknya pengangguran di tingkat pendidikan ini. Nah, kalau kita lihat yang lain lagi, nah ini adalah informal. Ini bisa dikait-kaitkan juga nih sama teman-teman. Kalau di Sulbar, gitu kita lihat ya, dari beberapa periode pendaraan, kita lihat informal ini, ya, informal ini cukup banyak. Aku banding formal, ya. Informal tambahan, apa namanya, soal sepatu, apa gitu ya, banyak ya. Dan ini cukup banyak menyerap di sini. Penambahannya dari kita lihat dari Agustus 2017 terhadap Agustus 2018 itu kita lihat di sini memang kenaikannya luar biasa. Malah untuk yang formal kita lihat ya, dari yang 180.000 ya di 2017
turun menjadi 188,8. Nah, ini ada sebuah fenomena apa jadi sampai di sini. Apalagi dibandingkan dengan Februari 2018, ya, terjadi 201.000, kementerian formal itu menjadi 180.000, ada 158.000 di Agustus 2018. Dan juga secara persentase kita lihat. Karena kalau totalnya kan naik ya jumlahnya dari 559 menjadi 519. Tapi secara komposisi ini kita lihat justru yang formal yang penurunan, yang informal yang mengalami peningkatan. Nah ini jadi sektor formal itu berusaha dibantu buruh tetap atau dibantu buruh karyawan yang formal ya. Yang informal itu biasanya berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas, pekerja tidak dibayar. Dan ini yang masuk kategori informal ya dalam dunia saat ini. Oke, nah ini kalau kita lihat sekarang perbandingan dengan seluruh provinsi yang ada di Indonesia dengan besaran 3,16% ini PPD kita, jadi kita ini ketiga terendah secara nasional. Paling rendah itu Bali 1,37, kemudian NTT 3,1, kita 3,16. Yang tinggi adalah Banten dengan 8,52%. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, memang Banten merupakan provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi. Sementara terendah adalah Bali. Ya. Provinsi kita adalah sebagaimana berada di posisi ketiga terendah. Jadi itu ya teman-teman semua gambaran mengenai beberapa indikator perekonomian kita, baik itu pertumbuhan ekonomi, ya, kita di bulan 3 Maret, kemudian indeks tendensi konsumen sudah di Maret juga 2000, di triwulan 3 2018, dan gambaran tadi mengenai ketenagakerjaan hasil pendataan